jelas, bukan? Nah, siapa itu keturunan perempuan? Loh, kok keturunan perempuan? Masa ada keturunan perempuan? Di dunia ini semua orang itu keturunan laki-laki. Ini kok keturunan perempuan? Dan dia akan menemukan kepala ular. Di mana? Siapa ular itu? Dan sebagainya. Itu masih belum jelas, tapi pelan-pelan saudara mulai membaca Alkitab terus, tambah ke belakang, tambah jelas. Allah membentuk bangsa Israel kemudian, ya kan? Lewat Abraham. Nah, dari bangsa Israel, kemudian itu lewat rajanya, raja. Lewat itu Raja Daud. Kemudian sampai kepada zaman perjanjian baru, lahirlah siapa? Yesus. Nah, dalam Injil Matius misalnya disebut napakala anak laki-laki itu Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya daripada, yang akan melepaskan umatnya daripada dosanya. Nah, sekarang tambah jelas, bukan? Kalau di sini kurang jelas, di sini sekarang tambah jelas. Oh, rupanya Allah mengirimkan juru selamat. Juru selamat itu Yesus itu. Lantas itu tambah ke belakang, tambah jelas. Yesus disalibkan. Oh, sekarang jelas, ya. Lebih jelas lagi. Oh, rupanya keturunan perempuan Yesus kan dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, ini keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Oh, sekarang tambah jelas, ya. Di atas kayu salib dia meremukan kepala setan. Ya. Dia menghancurkan itu kuasa iblis di sana. Dia menghancurkan itu sengat dosa di sana. Menghancurkan maut. Nah, kemudian tambah belakang, tambah jelas sampai kepada Wahyu itu jelas sekali dia adalah juru selamat dan seluruh umat manusia, raja atas segala raja, pemenang ya, atas seluruh alam semesta ini nantinya, dan semua orang yang percaya akan hidup bersama-sama dia untuk selama-lamanya. Nah, jadi saudara lihat, ini maksudnya pewahyuan itu bersifat progresif. Kalau Allah menyatakan sesuatu, mungkin untuk pertama kali kurang jelas, tapi makin lama makin gelap ke belakang, makin terang, dan akhirnya terang sekali. Ya. Jadi perlu sekali saudara membaca Alkitab itu keseluruhan secara teratur. Makanya di sini saudara diminta untuk membaca Alkitab dari muka sampai belakang secara teratur. Supaya apa? Supaya wahyu Allah itu dapat saudara ikuti secara sistematis dan secara lengkap, sehingga saudara bisa mengerti seluruh kehendak Allah kepada saudara itu. Seluruh pernyataannya bisa dimengerti dengan terang. Jadi bukan membaca Alkitab lompat sini lompat sana, balik ke belakang, balik lagi ke muka, nah, kemudian berapa tahun kemudian itu tunjuk satu ayat lagi, putar lagi. Nah, itu tidak akan mengerti. Saudara harus itu, karena pewahyuan bersifat progresif, harus dari muka terus sampai belakang. Nah, sekarang yang ke berapa? Kelima ya. Yang kelima. Yang kelima, nah ini penting sekali. Kalau Allah mewahyukan atau menyatakan sesuatu kepada manusia itu ada maksud. Itu bukan karena Allah tidak punya kerja lain ya. Dia punya maksud itu. Alkitab diberikan kepada kita ada maksud, ada tujuan, ada goalnya. Apa tujuan Allah mewahyukan Alkitab ini kepada kita? Apa tujuannya pewahyuan itu? Coba kita lihat itu di dalam 2 Timotius pasal 3. Kita coba buka Alkitab. Saudara harus itu melatih diri membuka Alkitab cepat, karena kalau tidak begitu ketinggalan. Kita tidak, dalam belajar teologi kita membuka banyak ayat dan kita tidak punya waktu untuk tunggu atau saling tunggu. Nanti waktunya hanya habis untuk saling tunggu. Jadi harus itu melatih membuka Alkitab cepat. Kalau itu dibilang 2 Timotius, sebetulnya 1-2 kali buka, itu sudah ketahuan itu ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16, ayat 15 sampai dengan ayat 16. Nah, coba saya akan bacakan, saudara perhatikan di Alkitab saudara. Ayat 15 ini, 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, Alkitab atau wahyu Allah, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada apa? Keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, dan seterusnya ayat 16. Nah, perhatikan, menurut ayat 15 itu, apa tujuan Allah mewahyukan Alkitab itu? Apa tujuannya? Untuk keselamatan umat manusia. Untuk keselamatan umat manusia ini merupakan tujuan utama dari diberikannya Alkitab kepada manusia. Untuk keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Supaya jiwa-jiwa terhilang tahu jalan pulang ke surga, tahu jalan pulang ke rumah Bapa, tahu jalan menyelamatkan diri dari hukuman dan dosa.
Ini tujuan utamanya. Kita jangan sampai lupa itu. Jadi Alkitab diberikan supaya kita bisa mendapati jalan keselamatan itu. Yaitu jelas di dalam Tuhan Yesus ya. Kalau kita mau menyelidiki secara teliti. Jadi, saudara, kita bisa dari ayat-ayat lain juga itu, kita bisa belajar di sini pada pagi ini bahwa penginjilan itu sangat penting. Nah ini dalam kaitan dengan penginjilan, terus dalam hubungan dengan tujuan pewahyuan itu. Maka saudara bisa melihat betapa pentingnya penginjilan itu. Karena penginjilan itu sebetulnya merupakan satu kunci. Kunci, bukan? Kunci bagi orang berdosa untuk mengenal Allah yang hidup dan benar. Tanpa lewat penginjilan, orang tetap tidak akan pernah tahu jalan untuk mengenal Allah yang hidup dan benar. Itu sebabnya orang-orang yang tidak diinjili, ya kan, akan tetap hidup di dalam apa? Hidupnya yang lama, di dalam dosa, di dalam itu agamanya masing-masing, ya kan? Di dalam kepercayaannya, di dalam kegelapan rohani. Mereka merasa itu jalannya. Padahal kita tahu di dalam Alkitab satu ayat di dalam Amsal ya mengatakan begini, ada jalan yang disangka orang lurus, padahal ujungnya maut. Dari sini pentingnya penginjilan. Kalau saudara tidak memberitahu orang mengenai jalan yang benar kepada Allah, mereka akan mengikuti jalan lain yang mereka sangka lurus, pada ujungnya maut. Jadi secara langsung sebetulnya tanggung jawab terletak di pundak saudara untuk memberitahu orang-orang lain yang masih belum tahu. Allah sudah memberitahukan kepada kita. Kita juga bisa merasakan karunia Allah sekarang ya, hidup di dalam itu kelimpahan rohani. Itu karena gara-gara ada orang yang pernah memberitahu kita, ya kan? Langsung ada orang pernah memberitahu. Saya pernah diberitahu oleh satu orang, itu sebabnya saya sekarang menjadi orang Kristen dan menikmati semua karunia dari surga. Tapi sekarang tanggung jawab kita kepada orang lain yang Josie juga belum tahu. Nah, perkara orang yang nanti kita beritahu itu ada yang menerima dan ada yang menolak, itu bukan tanggung jawab saudara. Kalau ada yang menolak, itu bukan tanggung jawab saudara. Tanggung jawab saudara memberitahu mereka. Mereka menerima, ya kita bersyukur, puji Tuhan. Ya. Mereka menolak, itu tanggung jawab mereka. Darahnya tidak lagi tertanggung pada saudara. Tapi selama Anda tidak memberitahu, darahnya ada pada tangan kita. Itu bukan yang Paulus bilang. Ya, coba kita lihat 1 Yohanes. Maaf, saya tidak bisa melewati ayat ini karena sangat penting. Ayat ini sangat penting dan indah sekali. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 12. Ayat 9 sampai 12. Dulu saya kurang mengerti maksudnya ayat ini. Setelah saya belajar teologi, maka ayat ini menjadi terang sekali dan sangat menyentuh hati saya. Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 12. 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang siapa di sana? Yesus. Tentang anaknya. 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, nah ini kesaksiannya itu ya, yang mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, yang membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mengerti maksudnya ayat ini? Ayat ini secara kasarnya itu begini. Allah memberikan kesaksian tentang anaknya, tentang Yesus, ya. Bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat, jalan untuk mendapatkan hidup kekal. Nah, kita yang mau menerima Yesus, kita memiliki hidup kekal, ya kan? Menurut ayat-ayat itu. Dan tetapi juga pada sisi yang lain, kita yang itu percaya kepada anak Allah, kepada Yesus, kita otomatis memiliki kesaksian itu juga, kesaksian dari Allah itu tadi. Nah, kalau itu
kesaksian tentang Yesus. Nah, kalau itu kita memiliki kesaksian, berarti kita harus menyaksikannya kepada siapa? Masa kepada Allah? Tidak. Allah sudah tahu kok, kepada orang lain. Kepada orang lain yang masih belum memiliki Yesus. Nah, ini maksudnya menginjil. Menginjil itu tidak lain, itu menyaksikan Yesus Kristus kepada orang yang masih belum tahu tentang Yesus Kristus. Mungkin di beberapa gereja saudara, dalam acara kebaktian saudara ada acara yang disebut acara kesaksian ya, sehingga sering itu, nah saudara-saudara siapa yang mau bersaksi? Kata siapa mau bersaksi sudah begitu rutin terdengar setiap kebaktian sehingga kehilangan maknanya. Akibatnya pernah ada dulu di satu gereja, waktu ditawari jam kebaktian, siapa yang mau bersaksi? Satu encim, tahu encim? Satu ibu tua, orang Tionghoa, ibu tua maju ke depan, duduk ya. Brur, saya mau bersaksi. Sus, saya mau bersaksi. Tuhan itu begitu baik kepada saya. Minggu ini saya nombok loto, kok dapat masuk nomor saya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Brur, terima kasih Sus, itu kesaksian saya. Masya Allah, itu bukan kesaksian gitu ya. Yang namanya kesaksian itu memberitahu orang siapa Yesus Kristus. Orang berdosa yang belum kenal Yesus itu beritahukan kepada dia supaya bertobat. Lah ini malah ngomong tentang beli apa tadi, lotre ya. Atas dapat lotre katanya puji Tuhan, Tuhan baik. Banyak orang itu salah paham apa maksudnya menjadi saksi Allah, menjadi saksi Tuhan. Nah, saksi yang benar tidak di dalam gereja, tapi di luar gereja. Nah, itu tidak salah bersaksi di gereja. Ya. Saya kadang-kadang bersaksi di gereja, tapi dengan isi kesaksian yang memuliakan Tuhan dan menguatkan jemaat, bukan yang bikin anggota gereja jadi ger begitu. Jadi jangan salah paham apa maksudnya saksi Tuhan. Sering kita dengarkan istilah saksi Tuhan, saksi Tuhan. Apa itu, ada nyanyian bagaimana itu saksi Tuhan? Saksi, murid Tuhan saksilah ya kan? Murid Tuhan saksilah bahwa dalam dunia juru selamat penebus hanyalah Tuhan Yesus. Nah itu bersaksi yang betul. Itu murid Tuhan yang betul. Kita lanjutkan. Jadi apa tadi? Tujuan daripada pewahyuan itu yaitu untuk keselamatan umat manusia. Karena kalau tidak diberi Alkitab, manusia tetap hidup dalam kegelapan dosa dan tidak akan pernah tahu jalan pulang ke surga. Jadi ini ibaratnya peta untuk pulang ke surga. Ibaratnya pelita pada kaki kita supaya kita tahu jalan pulang ke surga, supaya bisa diterangi. Dan penginjilan, karena itu penginjilan otomatis itu mau tidak mau merupakan kunci supaya orang bisa mengenal Allah. Orang kenal Allah hanya lewat penginjilan. Nomor 6 yang terakhir sekarang, rangkuman yang terakhir. Alkitab kita atau wahyu Allah itu adalah final. Mengerti artinya final? Pertandingan final misalnya, apa artinya? Yang terakhir, tidak ada lagi. Sudah komplit, sudah sempurna, sudah lengkap. Itu maksudnya. Jadi Alkitab ini adalah wahyu Allah. Sebagai wahyu Allah ini sudah final, sudah komplit, sudah lengkap. Kita tidak memerlukan lagi apa? Wahyu tambahan. Gak perlu. Berpuasa terus bangun jam 2 malam terus mendengar suara apa begitu ya. Itu firman Tuhan, wahyu Allah yang baru. Lantas saudara mengajarkan ajaran baru. Kita tidak memerlukan wahyu baru dari pendeta besar siapa saja lagi. Tidak. Ini final, ini komplit. Ini wahyu dari ilahi, dari surga itu yang sudah selesai. Nah untuk ini Allah memberi peringatan keras sekali kepada siapa-siapa yang coba-coba merasa ini masih belum lengkap. Allah beri peringatan keras sekali. Mari kita coba lihat beberapa ayat dari Alkitab. Saya kira kita tidak bisa meninggalkan ayat-ayat ini. Ulangan, coba kita lihat Ulangan 4 ayat 2. Coba itu kebiasakan untuk buka Alkitab dengan cepat gitu ya.
Ulangan pasal 4 ayat 2. Nah, di dalam Ulangan pasal 4 ayat 2 di sana terang-terangan Allah mengatakan bagaimana? Ya, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Tapi sebaliknya juga, dan janganlah kamu menguranginya. Ini satu peringatan yang keras sekali. Nah, bagaimana itu dengan Amsal 30? Coba kita lihat Amsal 30 ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan ayat 6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, sekarang ayat 6 mengatakan apa? Jangan menambahi firman-Nya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, coba kita lihat sekarang lagi Galatia. Galatia misalnya, Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Di sana kita akan lihat ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan ayat 9. Tetapi sekalipun kami atas seorang malaikat. Nah, begini ya, dalam surat Galatia ini Paulus menegur keras kepada jemaat di Galatia yang gampang-gampang menerima ajaran baru yang asing. Begitu mudah meninggalkan itu firman Tuhan itu ya. Sampai Paulus menulis ini dan mengatakan begini dalam ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, maksudnya Injil berbeda itu satu kabar, satu berita yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, jadi dengan Injil yang asli, terkutuklah ia. Paulus bilang apa? Terkutuklah ia. Jadi siapa yang ngajarkan ajaran baru yang di luar Alkitab, Paulus bilang terkutuklah ia. Ini bukan saya bilang, ya. Ada di Alkitab saudara? Mungkin hanya Alkitab saya aja. Terkutuklah ia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Nah ini lihat, Paulus sampai mengulangi lagi hal ini ya. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali dia mengulang. 2 kali. Apa artinya itu? Kalau sampai diulang-ulangi demikian. Betapa seriusnya masalah ini. Betapa seriusnya masalah ini. Allah sama sekali tidak mau. Malaikat pun, iblis pun, apalagi manusia menambah-nambahi sedikit pun kepada wahyu yang sudah lengkap. Allah sangat membenci hal itu. Dia itu sangat keras sekali dalam soal ini. Sampai coba itu satu ayat lagi. Bahkan sebelum menutup Alkitab, sekali lagi Allah mengingatkan. Sekali lagi Allah mengingatkan. Wahyu 22 ini. Ini pada bagian paling akhir di Alkitab, sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita semua. Jangan menambah-nambahin apa-apa lagi. Karena wahyu ini sudah final, sudah komplit. Ayat 19, coba kita lihat ayat 19. Atau mulai ayat 18, ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka aku akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan, nah sebaliknya kalau dia mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ini satu peringatan keras untuk kita. Hati-hati memperlakukan wahyu Allah. Lebih baik kita datang dengan sikap yang benar, membaca isinya supaya jadi bijaksana, pelajari, percayai supaya saudara selamat, dan lakukan supaya saudara menjadi kudus. Ada pertanyaan di sini? Psikologi adalah inspirasi, bukan? Inspirasi dari bahasa Inggris inspiration itu pengilhaman. Ini ada beda dari pengilhaman, dari pewahyuan. Ilham sama wahyu itu tidak sama. Itu lain. Kalau wahyu tadi itu mengenai masalah ya, penyampaian
atau pemberitahuan pernyataan Allah kepada manusia tentang pernyataannya tentang sesuatu, mengenai sesuatu, maka pengilhaman ini hubungannya bukan dengan masalah pemberitahuannya atau masalah pernyataannya, tapi dengan masalah penulisannya. Penulisan. Jadi wahyu Allah, jadi Allah menyatakan sesuatu ya kepada manusia, itu kan lantas dijadikan bentuk tertulis, ya pada yang sekarang kita namai Alkitab ini. Nah, penulisannya itulah yang disebut inspirasi, pengilhaman. Jadi kalau kita mau mendefinisikan atau batasan dari pengilhaman itu apa? Pengilhaman itu adalah begini, dan memang tidak mudah membuat definisi ini, tapi coba ini satu definisi yang saudara catat yang saya anggap itu satu definisi yang terbaik tentang pengilhaman adalah begini, coba catat. Pengilhaman artinya Allah memimpin penulis-penulis manusia sedemikian rupa, Allah memimpin penulis-penulis manusia sedemikian rupa, sehingga tanpa merusakkan atau tanpa mengganggu atau tanpa menghancurkan, sehingga tanpa merusakkan kepribadiannya, atau gaya penulisannya atau gaya sastranya, atau perhatian pribadinya, pikiran Allah secara lengkap dan yang berhubungan dengan manusia, dicatat atau ditulis dengan benar. Itu pengilhaman. Coba saya ulangi, saudara tulis. Pengilhaman artinya Allah memimpin penulis-penulis manusia sedemikian rupa, sehingga tanpa merusakkan kepribadian, gaya penulisan, atau perhatian pribadinya, pikiran Allah secara lengkap dan yang berhubungan dengan manusia, dicatat atau ditulis dengan benar. Titik. Penjelasannya begini. Yang menulis Alkitab ini, ya dari satu segi pengarangnya Alkitab ini Allah sendiri, karena yang mewahyukan itu kan Roh Allah. Tetapi tangan yang menulis itu kan tangan manusia, ya kan? Seperti Nabi Musa, ada sekitar 40 penulis kira-kira, sekitar 40-an orang yang menulis. Ada nabi seperti Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Maleaki, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel. Ada juga itu dokter, misalnya seperti Injil Lukas, kitab kisah para rasul, itu ditulis oleh dokter Lukas. Ada raja yang menulis, seperti siapa? Raja Daud, Raja siapa? Salomo, ya kan? Ada raja yang menulis. Ada juga itu siapa lagi yang menulis? Misalnya bekas pegawai pajak, misalnya siapa? Matius. Dia menulis Injil Matius, kan? Ada yang menulis nelayan kayak siapa? Seperti siapa? Yohanes. Rasul Yohanes itu kan nelayan. Petrus menulis itu kan nelayan, ya kan? Ada rasul, ya akhirnya memang Yohanes, Petrus itu rasul, itu menulis. Jadi ada nabi, ada rasul, ada orang biasa, ada dokter, ada raja, ada ya macam-macam yang menulis. Kira-kira 40 orang. Nah, orang-orang itu bisa menulis Alkitab ini karena orang-orang itu dipimpin oleh Allah untuk menulis. Jadi mereka menulis itu oleh Allah dipimpin sedemikian rupa tanpa menghancurkan atau merusakkan kepribadiannya, tanpa itu merusakkan atau mengganggu gaya penulisannya atau perhatian pribadinya. Mereka menulis sedemikian rupa itu dengan benar. Semua yang Allah inginkan mereka tulis dengan benar, tanpa mengganggu ya kepribadian atau gaya tulisan tiap-tiap orang. Itu sebabnya gaya tulisan Rasul Paulus misalnya itu beda sekali dengan gaya tulisannya Rasul Yohanes misalnya, ya. Atau gaya tulisannya Nabi Musa beda dengan gaya tulisannya Nabi Yesaya misalnya. Karena masing-masing ya tetap dengan gaya tulisannya sendiri, dengan kepribadiannya sendiri, tetapi yang ditulis itu firman Allah.
Karena Allah memimpin mereka sedemikian rupa untuk mencatat pikiran Allah secara lengkap yang berhubungan dengan manusia. Dicatat dengan benar. Jadi dengan perkataan lain, kita bisa bilang begini, bahwa dalam pengilhaman itu Allah memimpin orang-orang itu tadi ya, yang menulis itu sedemikian rupa untuk menulis tepat apa yang Allah inginkan mereka tulis. Dengan perkataan lain itu demikian. Jadi pengilhaman itu ialah Allah memimpin orang-orang itu sedemikian rupa untuk apa? Memimpin orang-orang itu untuk apa? Untuk menulis. Untuk menulis apa? Untuk menulis tepat apa yang Allah inginkan mereka tulis. Jadi Allah menginginkan mereka menulis apa? Nah, itu Allah pimpin mereka. Sehingga yang mereka tulis itu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Di dalam pimpinan Tuhan. Allah menghendaki mereka menulis demikian dan mereka menulis, gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa juga bilang bahwa di dalam naskah-naskah asli, jadi naskah asli kalau Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa apa? Ibrani, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Jadi dalam naskah asli, naskah yang ditulis oleh tangan-tangan penulis itu, ini naskah yang ditulis oleh Nabi Musa, naskah yang ditulis oleh Nabi Yeremia, naskah yang ditulis oleh Raja Daud, naskah yang ditulis oleh Raja Salomo misalnya, atau naskah yang ditulis oleh Rasul Paulus, atau naskah yang ditulis oleh Injil Yohanes misalnya. Dalam naskah aslinya itu, setiap kalimat, setiap kata, setiap titik, setiap koma, setiap huruf diletakkan di sana melalui ilham dari Allah. Nah, ini namanya pengilhamannya, inspirasi. Nah, dengan demikian apa yang mereka hasilkan, yang sekarang kita namakan Alkitab, kita tahu dengan betul. Karena ini 100%, walaupun ditulis oleh manusia tapi 100% dipimpin oleh Allah. Kita tahu dengan betul bahwa ini adalah firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah, bukan firman-Nya Musa, bukan firman-Nya Paulus, tapi firman-Nya Allah. Cukup jelas di sana? Itu sebabnya saya mau mengatakan juga bahwa sama halnya dengan pewahyuan, maka pengilhaman itu adalah satu miracle, satu mujizat. Satu mujizat. Nah, bagaimana seorang manusia dengan kepribadiannya, dengan gaya penulisannya, dengan dia punya perhatian-perhatian khusus tersendiri, masih bisa menjadi saluran firman Allah, untuk menuliskan firman Allah seluruhnya sesuai persis seperti apa yang Allah inginkan mereka tulis. Ini kan satu mujizat. Ini tidak mungkin dihasilkan dari manusia kepada manusia, hanya bisa dari Allah kepada manusia. Saya sendiri misalnya saya sendiri itu ingin saudara menuliskan semua apa persis seperti apa yang saya pikirkan, belum tentu bisa. Kalau itu tidak boleh itu merusakkan atau mengganggu gaya penulisan saudara. Paling tidak itu gaya penulisan saya akan masuk. Tapi ini Allah tidak. Dibiarkan itu Musa atau Paulus itu punya gaya penulisan yang karena dia orang-orang intelek itu gaya penulisannya itu sulit gitu ya. Kalau dia mau bicara dari titik ini ke titik mana, dia tidak langsung nulis begini, lain sama kita. Dia jalan-jalan dulu, dia bicara mengenai itu, lantas dia kemudian jalan ngomong begini, baru dia jalan lagi sedikit, jadi jalan lagi ngomong mengenai lain, dia kembali lagi baru jalan, lantas ngomong mengenai lain lagi, baru akhirnya sampai ke sana. Nah, Allah membiarkan gaya penulisan begitu. Allah tidak merusakkan kepribadian tiap orang. Tapi yang ditulisnya tetap firman Allah. Ini pengilhaman. Jadi pengilhaman berhubungan dengan masalah penulisan Alkitab. Penulisan Alkitab. Terus terang, pewahyuan dan pengilhaman itu, dua mujizat itu tidak bisa diterangkan dengan istilah-istilah atau perkataan-perkataan manusia. Jadi jangan harap itu saya bisa menjelaskan sesempurna mungkin mengenai masalah pewahyuan dan pengilhaman. Tidak ada satu profesor teologi yang bisa menjelaskan dengan istilah manusia sepenuhnya sempurna menjelaskan tentang pewahyuan atau pengilhaman. Tidak bisa, karena itu adalah mujizat. Sama seperti mujizat yang kita alami dalam hidup kita, ya kan? Ada banyak mujizat yang kita alami dalam hidup kita. Mujizat terbesar apa yang kita alami dalam hidup kita? Pada waktu kita dilahirkan baru.
Waktu kita dari orang berdosa, datang pada Yesus, menerima Yesus dan diberi hati yang baru, diberi roh yang baru. Nah, siapa yang bisa mengungkapkan itu dengan kata-kata? Saya baca semua kesaksian saudara, nggak ada yang mengungkapkan dengan sempurna, nggak bisa. Nah, saya maklum karena itu mujizat. Mujizat itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dialami, alami sendiri. Baru kamu bisa merasakan sukacitanya terima Tuhan Yesus misalnya. Saya nggak senerangkan sepenuhnya, cuma ini yang bisa saya kasih tahu. Sama dengan pewahyuan dan pengilhaman. Saudara itu terjuni sendirilah kitab itu. Terjuni sendiri. Nanti saudara, Roh Kudus sendiri akan itu pelan-pelan memberikan, mengajarkan saudara lebih sempurna tentang semua kebenaran yang kita sedang pelajari sekarang ini. Nah, sekarang sama halnya dengan pewahyuan. Kemarin di dalam pewahyuan ada satu pertanyaan yang penting, ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Alkitab ini adalah wahyu Allah? Kita sudah belajar kemarin. Begitu juga dalam pengilhaman. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Alkitab ini betul-betul diilhamkan oleh Allah? Bahwa betul-betul ini adalah firman Allah. Bagaimana kita bisa tahu dalam hubungan dengan pengilhaman atau dengan penulisan Alkitab? Bagaimana kita itu bisa yakin bahwa apa yang ditulis di sini ini betul-betul ilham dari Allah, sehingga kita bisa mengakui bahwa ini firman Allah? Itu ada beberapa jawaban yang menolong kita untuk mengerti bahwa Alkitab ini adalah betul-betul diilhamkan oleh Allah. Yang pertama itu, Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Bukti yang pertama adalah kesinambungan. Ini istilah sekarang, kesinambungan. Kesinambungan Alkitab itu sendiri merupakan satu bukti besar bahwa Alkitab itu betul-betul diilhamkan oleh Allah. Jadi continuity of the Bible, kesinambungan Alkitab. Begini, saudara sendiri kan tahu bahwa dari tadi kita sudah belajar, Alkitab itu ditulis oleh kira-kira berapa orang? 40 penulis itu ya. 40 penulis itu selama sekitar 1600 tahun. Selama sekitar 1600 tahun. Toh, isinya Alkitab itu dari penulis pertama sampai ke penulis yang terakhir, selama 1600 tahun oleh 40 penulis itu, tetap mempunyai satu relevansi yang sangat erat, ya. Jadi isinya itu berkesinambungan terus, gitu. Logis, gitu ya, dari permulaan sampai akhir. Nah, ini kan aneh sekali. Coba, ya, jangankan itu 40 orang selama 1600 tahun menyelesaikan Alkitab. Misalnya, di sini saya mau memberi saudara satu proyek. Saudara-saudara di SPI, coba kita bikin proyek. Kita akan bikin satu buku cerita, satu novel misalnya, satu novel. Tapi novel itu kita bagi ke dalam 8 bagian. Si Pak Leo saya minta menulis bagian pertama. Si Anto saya minta menulis bagian kedua dari novel itu. Si Grace menulis bagian ketiga. Si Debbie bagian keempat, si Hiron bagian kelima, Wisman bagian keenam, Priaji bagian ketujuh, dan Mukani bagian penutup dari novel itu. Nah, sekarang saya beri waktu masing-masing menulis 1 bulan. 1 bulan kemudian harus sudah dikumpulkan, lantas itu dijadikan satu, lantas kita lihat bagaimana hasilnya buku itu. Saya yakin isinya yang satu ke sana, yang satu ke situ, yang satu ke satu sama lain tidak ada relevansinya, satu itu bertentangan mungkin, satu tidak ada kaitan sama yang lain, ya kan? Padahal ini dalam tempo 1 bulan dan 8 orang. Nah, bayangkan ini 40 orang dalam tempo 1600 tahun. Tok! Ini menjadi satu Alkitab, satu buku yang sangat harmonis. Nah, ini aneh sekali. Dari segi manusia aneh. Tetapi dari segi Allah, kalau kita mengerti tentang masalah pengilhaman, kita tidak merasa aneh. Karena apa? Karena sebetulnya walaupun itu ada 40 orang yang menulis, dan itu dalam jangka waktu 1600 tahun, sebetulnya hanya ada satu pengarang Alkitab. Siapa? Kalau menurut teori pengilhaman, siapa? Allah. Roh Allah sendirilah pengarangnya. Pengarangnya sebetulnya satu. Jadi tidak aneh kalau isinya ini berkesinambungan. Karena pengarangnya cuma satu kok sebetulnya. Perkara masalah 1600 tahun itu tidak masalah bagi Allah.
Ya kan? Untuk dia itu 16.000 tahun pun tidak masalah itu. Untuk dia sama saja, seperti tidak ada waktu itu. Ya kan? Nah ini satu bukti yang besar bahwa Alkitab itu betul-betul diilhamkan oleh Allah karena kesinambungannya. Yang kedua, tentang apa ini? Ruang lingkup ya, ruang lingkup atau luasnya Alkitab. Luasnya Alkitab. Jadi apa yang dibicarakan di dalam Alkitab itu ruang lingkupnya begitu tak terbatas itu. Seolah-olah Alkitab itu semacam apa? Semacam satu teleskop. Ya. Tahu teleskop? Keker. Kalau saudara ingin melihat bintang-bintang di langit itu, kalau saudara pakai teleskop, wah akan kelihatan. Wah ternyata banyak itu bintang-bintang jauh di sana. Kalau pakai mata biasa nggak bisa kelihatan. Pakai teleskop, wah akan kelihatan bintang apa itu ya. Nah Alkitab sama, ibarat sebuah teleskop. Begitu you membuka isinya dan coba itu meneropong lewat Alkitab, you akan bisa meneropong jauh itu di luar jangkauan manusia itu kepada apa? Kepada masa kekekalan, tentang sorga, neraka, tentang Allah sendiri, tentang pencipta, tentang itu ya perkara-perkara yang di luar daya jangkau kita, yang kita tidak akan pernah tahu kecuali Allah memberitahukan dan menuliskannya di dalam Alkitab. Nah ini kan luar biasa. Ini kan menunjukkan bahwa kitab ini tidak ditulis oleh manusia biasa. Kalau hanya ini dari alam pikiran manusia yang mengarang, kalau ini hanya Musa, ini hanya konsepnya Musa atau konsepnya Paulus, tidak mungkin apa ruang lingkupnya Alkitab begitu sampai kepada kekekalan. Tak mungkin. Manusia tidak akan pernah tahu itu. Itu bukti yang kedua bahwa Alkitab adalah kitab yang diilhamkan oleh Allah. Karena hanya Allah yang tahu. Misalnya saja contoh yang sederhana tentang neraka, tentang surga. Bagaimana manusia bisa menulis mengenai surga atau mengenai neraka di sini? Kecuali satu orang yang mengetahuinya, memberitahu. Dan itu Allah sudah memberitahu. Yang ketiga, bukti bahwa Alkitab ini diilhamkan oleh Allah, yaitu popularitasnya. Popularitas. Apakah saudara tahu kitab yang paling laris di dunia itu kitab apa? Ya? Cuma Alkitab. Ya Alkitab. Nggak ada kitab yang terjual sebanyak Alkitab. Nggak ada buku yang terjual sebanyak Alkitab. Ini yang paling laris di dunia. Tidak pernah kitab itu nggak laku, itu tidak pernah. Jangankan orang-orang yang mencintai Alkitab, musuh-musuhnya pun kepingin membeli dan membaca Alkitab. Dan anehnya, begitu musuh-musuh Alkitab itu membaca Alkitab, mereka menjadi teman Alkitab. Banyak yang kemudian jadi itu. Itu sebabnya musuh-musuh Alkitab itu dilarang membaca Alkitab. Karena begitu mereka membaca dari muka sampai belakang, mereka akan menjadi teman Alkitab. Mengerti maksud saya? Karena Alkitab ini adalah inspirasi dari Allah untuk manusia. Manusia yang haus akan kebenaran, kalau dia membuka ini, dia akan dipuaskan. Tidak ada buku lain yang bisa berbuat begitu. Popularitas Alkitab luar biasa. Ya, buku yang paling laris di dunia. Dan bukan hanya paling laris, dia sudah itu diterjemahkan, saya sudah terangkan kemarin ya. Diterjemahkan, Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam bahasa di seluruh dunia. Termasuk bahasa Madura itu Alkitab sudah ada sekarang. Masih di Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab bahasa Jawa ada ya, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. You sebut satu bahasa di dunia, hampir tidak ada satu bahasa yang tanpa Alkitab. Bahasa Nias itu baru SPI angkatan keempat itu saudara ini. Saudara, dia sudah tunjukkan saya Alkitab bahasa Nias, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Cuma saya tidak mengerti bahasa Nias. Ada kalau bahasa Jawa itu sudah lama ada. Bahasa Indonesia ini sudah terjemahan baru, sudah berapa kali. Dulu ada terjemahan lama. Bahasa Inggris itu ada banyak versi lain. Bahasa Cina, bahasa Jepang. Alkitab bahasa Arab saya pernah punya itu ya. Alkitab bahasa Arab dengan tulisan Arab. Kemudian dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia, bahasa Dayak, bahasa itu di Sulawesi Tengah itu bahasa apa itu? Ini itu ayah tunjukkan saya Alkitab dalam bahasa Bugis itu.
Wah, itu luar biasa kita. Buku yang paling populer. Nah, bukan hanya paling laris, bukan hanya paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia, juga Alkitab adalah buku yang paling tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dimusnahkan, tidak bisa. Itu berapa kali musuh-musuh Alkitab, termasuk di dalam Alkitab sendiri diceritakan ada raja-raja Israel yang jahat yang coba itu memusnahkan Alkitab, sampai kepada kaisar-kaisar Romawi itu setelah zaman Yesus berusaha memusnahkan Alkitab, seperti pada tahun 312 Masehi itu pemusnahan besar-besaran Alkitab. Waktu zamannya orang Kristen dianiaya. Tahun 312 itu seorang kaisar Romawi namanya Kaisar Diokletian. Diokletian itu sampai mengeluarkan satu dekret ya. Satu dekret, tahu dekret ya. Itu perintah umum dari seorang kaisar bahwa semua Alkitab yang ada harus dibakar, sampai itu lembaran satu lembar pun harus diserahkan dan dibakar. Itu dekret dari Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Diokletian untuk pemusnahan besar-besaran terhadap Alkitab. Toh kita tahu sekarang Alkitab bukannya habis, mana tambah banyak ya kan? Sekarang di dunia itu hampir mustahil menghancurkan Alkitab. Ada miliaran Alkitab, ribuan juta di mana-mana Alkitab. Itu yang ke berapa? Ketiga. Itu Alkitab makin mau dihancurkan, malah makin banyak, makin besar, makin terkenal, makin populer. Dimusuhi, dicoba cari-cari kesalahannya, malah orang yang cari-cari kesalahannya jadi cinta sama Alkitab. Sekarang nomor 4. Subjek atau pokok pembicaraan Alkitab itu supranatural. Supranatural. Kalau di dalam itu surat Korintus, Paulus mengatakan yang tidak kelihatan, perkara-perkara yang tidak tampak, perkara-perkara yang tidak kelihatan, itu supranatural, itu luar biasa. Buku-buku lain membicarakan hal-hal yang bisa dijangkau oleh rasio kita, yang bisa dijangkau dengan mata kita, bisa dirasakan dengan itu panca indera kita. Tapi Alkitab subjek pembicaranya jauh melebihi semua itu. Ini luar biasa itu. Ini bukan ditulis oleh manusia, ini ditulis oleh Allah sendiri lewat tangan manusia. Jadi subjeknya supranatural itu ya. Ajaib, ajaib. Pokok pembicaranya ajaib. Makanya itu sebabnya Alkitab tidak pernah membosankan. Karena yang dibicarakannya itu sangat ajaib. Makin saudara masuk ke dalam Alkitab, makin banyak keajaiban yang akan saudara lihat dari dalamnya. Lantas, literaturnya, apa literaturnya ini? Sastranya ya, sastranya. Alkitab itu unggul sekali. Dan yang aneh dengan Alkitab adalah begini. Kalau saudara minta, saya itu anak-anak saya semua saya minta baca Alkitab, termasuk Dusty. Mulai Dusty kelas 2 dulu mulai bisa belajar Alkitab, dia sudah baca Injil Matius. Nah, kalau saya tanya Dusty sudah baca Alkitab, ngerti ya? Ngerti yang sudah Dusty baca? Ngerti. Ya, anak kecil baca Alkitab bisa ngerti. Ya, mengerti di dalam kapasitas dia sebagai anak masih kecil ya kan. Tapi yang jelas seperti anak kecil, Dusty disuruh baca Alkitab, ngerti dan puas itu. Begini, ini yang aneh dengan Alkitab. Saudara minta seorang profesor, pinter, otaknya sudah penuh dengan ilmu, baca Alkitab, dia juga akan mengerti dan dia juga akan puas. Nah ini yang aneh dengan Alkitab. Alkitab bisa dimengerti oleh seorang anak kecil dan memuaskan hatinya dan pikirannya. Tapi Alkitab juga itu bisa dibaca dan dimengerti oleh orang yang sudah tua dan pintar, profesional, dan tetap sama-sama memuaskan pikiran dan hatinya. Nah mana ada buku yang macam begitu? Kalau buku buatan manusia, misalnya you baca bukunya anak TK, ya you udah puas baca buku itu ya kan? Sebaliknya, anak TK suruh baca bukunya profesor, ya udah bisa ngerti ya kan? Tapi kalau kita tidak. Ini luar biasa sekali. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Allah, yang dapat memuaskan pikiran yang paling sederhana dari seorang anak kecil dan juga pikiran yang paling kompleks dari seorang profesor. Nomor 6.
Yang keenam ya sekarang ya. Keenam, mungkin saya pakai istilah ini, kejujurannya. Nah, ini menyatakan Alkitab itu adalah firman Allah, kejujurannya. Begini, Alkitab itu kalau saudara pelajari isinya, itu bicara dengan jujur mengenai apa saja. Kalau putih, Alkitab akan mengatakan itu putih. Kalau hitam, Alkitab akan bilang itu hitam. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi atau itu mengabu-abukan yang putih atau mengabu-abukan yang hitam, tidak. Alkitab itu jujur, ya, jujur. Kalau Allah itu kudus, Alkitab akan bilang Allah itu kudus. Manusia itu jahat, Alkitab akan bilang manusia itu busuk, ya. Itu Alkitab jujur. Dan kalau Alkitab itu bicara surga itu tempat yang mulia, maksud saya kalau surga itu tempat yang mulia, kita akan bicara surga itu tempat yang mulia. Kalau neraka itu tempat yang mengerikan, kita akan bilang itu neraka tempat yang mengerikan. Kalau kita hanya jujur saja. Itu sebabnya di dalam Alkitab ketika Daud berbuat dosa, dia jatuh dalam dosa dengan istrinya orang lain, dengan Bathsheba. Alkitab dengan jujur menuliskannya, tidak menutup-nutupi dosa Daud. Ya. Nah, dulu di Pulau Madura itu waktu kami sedang melayani Tuhan di sana, ada orang yang datang kepada kami ya dari agama lain dan dia mengatakan, wah katanya, saya tidak percaya Alkitab itu firman Allah. Kalau ini firman Allah, masa di dalamnya bicara banyak mengenai kebusukan dosa? Malah sampai satu orang yang suci seperti Nabi, maksudnya Nabi Daud, masa orang seperti Nabi Daud yang suci dosanya dibeberkan, dibuka. Nah, ini bukan firman Allah ini. Kalau di kitab suci kami tidak begitu. Tidak begitu. Nabi itu tidak dibeberkan dosanya. Kami jawab, justru karena itu, ini adalah firman Allah. Justru karena kitab ini jujur, ini adalah firman Allah. Alkitab bukan kitab yang tidak jujur. Alkitab adalah kitab yang jujur. Allah itu kudus, Allah itu jujur. Kalau putih dia bilang putih, kalau hitam dia bilang hitam. Kalau manusia itu brengsek, Alkitab akan menulis manusia itu brengsek. Kalau Allah itu kudus, Alkitab akan menulis Allah itu kudus. Jadi ini satu bukti Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Lantas juga itu Alkitab itu tidak pernah basi. Selalu apa itu? Selalu baru. Boleh kita bilang begitu. Selalu up to date. Selalu baru, selalu up to date. Maksudnya isinya itu berbicara kepada segala zaman di dalam sejarah umat manusia. Mulai zaman Baheula, zaman dulu sampai zaman roket sekarang, Alkitab itu isinya tetap up to date. Up to date apa? Tetap segar. Ibaratnya seperti koran masih baru datang tadi pagi. Isinya tetap segar. Kenapa demikian? Ini membuktikan Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Sama seperti Allah sendiri tidak berubah, ya kan? Allah kan tidak berubah. Allah tidak pernah menjadi kuno, ya benar. Sama seperti itu. Alkitab tidak pernah menjadi kuno. Oh, ini memang buku kuno, ya, karena ini ditulis ribuan tahun yang lalu. Misalnya kitab Ayub, itu kitab paling tua, itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Tetapi isinya tidak kuno. Isinya tidak kuno. Walaupun ini buku kuno, isinya tidak kuno. Karena isinya tidak pernah berubah, sama seperti Allah sendiri tidak berubah. Tidak terpengaruh oleh zaman. Tidak ada kitab lain seperti itu. Buku zaman sekarang ditulis 4 bulan yang lalu aja sudah ketinggalan. sudah basi. Ya. Nah ini ditulis, you tahu, ini Alkitab itu mencakup sampai hari ini. Alkitab itu sejarahnya itu di dalam isi penulisannya itu mencakup satu jangka jarak sepanjang 3.000 tahun. 3.000 tahun. Mulai zaman Musa sampai zaman Yesus. Itu mencakup jarak jangka waktu 3.000 tahun. Toh tidak pernah basi.